Nah, hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar sehari 100 kali. Sehari 100 kali. 6. Ini menafsirkan riwayat yang lain, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Dalam riwayat lain, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Nah, ini ditafsirkan di sini, yakni berapa 70 kali? Berapa lebih dari 70 kali? Yakni 100 kali. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal semua dosa-dosa beliau sudah diampuni, yang terdahulu dan belakangan. Ya, sudah diampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan belakangan. Tapi bersamaan dengan itu beliau istighfar sehari 100 kali. Ya, 100 kali. Dan di sini tentunya wallahu alam, apakah menunjukkan pembatasan cuma 100? Tidak ada pembatasan, cuma dikatakan di sini oleh beliau, saya beristighfar 100 kali. Artinya kalau 100 lewat kan 100 juga, kan begitu. Iya, lebih dari 100 kan sudah masuk 100 juga. Nah, maka kalaupun dimanakan al-hasr maka 100 kali, tapi kalau tidak difahami juga pembatasan, ini juga syah-syah saja. Ya, di mana kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, berzikir kepada Allah di setiap saatnya, setiap waktunya. Maka penyebutan 100 kali di sini ya bisa bermakna bisa tidak menunjukkan pembatasan. Ya, namun ya ini minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Nah, di sini dikatakan innila astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Di sini cuma disebutkan istighfar, maka masuk di dalamnya apa? Taubat. Yani saya istighfar. Dalam riwayat lain disebutkan innila astaghfirullah wa atubu ilaih, dalam riwayat lain. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Gabung keduanya 100 kali. Bagaimana lafadznya? Ya tadi, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini setidaknya setiap hari sudah 15 kali. Tinggal ditambahkan 85 kali di momen-momen yang lain. Setidaknya habis salat 3 kali. Dan penyebutan 3 kali habis salat bukan juga pengharusan. Artinya kalau dia mau nambah lebih dari 3 kali juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 100 kali dibagi 5 kan 20 kali. 6. Jadi ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, ini liman waffaqahullahu taala, tentunya bagi orang yang diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah. Kemudian dalil yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yudhnibu dhanba fayatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yusalli rak'ataini fayastaghfirullah azza wa jalla illa ghafaralah. Di sini penulis hafizahullah membawakan amalan penunjang agar istighfar diterima oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang yudhnibu dzamba, yang melakukan suatu dosa, ya, nakirah, dosa apapun, fayatawaddo, kemudian dia berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, thumma yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, fayastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah, illa ghafaralah, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuninya. Baik, ini hadis menunjukkan adanya sholat 2 rakaat setelah berbuat dosa. Ya, sholat 2 rakaat setelah berbuat dosa. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini, atau menyikapi 2 rakaat yang tersebut dalam hadis ini. Apakah ini adalah 2 rakaat tersendiri yang sebagian ulama katakan sebagai sholat sunnah taubat, ya, sholat sunnah taubat. Nah, apakah ini 2 rakaat tersendiri, yakni ada sholat sunnah namanya sholat sunnah taubat, atau ini sekedar sholat sunnah 2 rakaat dengan sholat sunnah mutlak, yakni sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah keburukan dengan apa? Kebaikan. Kalau kamu bikin dosa, ya, ikuti, tutupi itu dengan kebaikan. Sementara kebaikan yang terbesar adalah apa? Salat. Karena itulah salat. Yani kalau kita fahami bahwa salat di sini adalah untuk menutupi kebaikan, untuk menutupi keburukan, maka berarti dia bisa digantikan dengan amal soleh yang lain. Itu. Setelah habis bikin dosa, pergi
bersedekah masalan. Habis bikin dosa pergi memberikan makan orang lain. Atau seterusnya amal-amal soleh. Habis bikin dosa pergi membaca Al-Quran. Agar keburukannya ditutupi oleh kebaikan amalan setelahnya. Cuman tatkala amalan terbesar adalah solat, maka itu yang langsung dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung solat. Tapi bukan solat sunnah tersendiri, melainkan ya solat untuk menutupi tadi itu. Solat sunnah 2 rakaat mutlak. Jelas? Ala kulli hal, memperdebatkan apakah ada solat sunnah taubat atau tidak, ya ada atau tidaknya, ini saya kira tidak terlalu masalah. Intinya adalah habis bikin dosa disunnahkan solat. Mau solatnya itu solat sunnah taubat atau solat sunnah apa? Mutlak, ya. Ini asarnya, pengaruhnya hanya di masalah niat, ya. Beda. Karena niat, kalau niatnya itu solatnya solat sunnah mutlak, maka cukup dengan niat solat saja. Dikatakan apa dalam hatinya, misalnya dia mengatakan nawaitu usolli, selesai, ya, solat saja dalam hatinya, maka ini sudah cukup. Kalau kita anggap itu solat sunnah mutlak. Tapi kalau kita anggap itu solat sunnah taubat, maka harus ditayin jenis solat sunnahnya. Dia katakan itu solat taubah masalan. Itu membedakan dari sisi keabsahan nantinya, ya. Ya paling pengaruhnya dari sisi itu, dari sisi niat, tergantung niatnya. Karena kalau solat sunnah taubat berarti dia solat sunnah muqayyad. Tapi kalau dia bukan solat sunnah taubat, berarti dia solat sunnah mutlak. Niatnya lebih longgar. Ya, ini sekedar meniatkan solat. Dikatakan apa namanya, nawaitu usolli, selesai. Ya, dalam hatinya seperti itu. Baik. Kemudian baik para ulama atau ya baik para ulama yang menyebutkan solat sunnah taubat ataupun yang bukan yang mengatakan itu bukan solat sunnah taubat melainkan solat sunnah mutlak saja, semuanya sepakat bahwasanya ini solat harus dikerjakan segera setelah bikin dosa. Karena dikatakan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min rajulin yudhnibu dzamba." Fa ini menunjukkan tartib tapi dalam waktu yang singkat, tidak lama. Ya, at-tartib wa ta'qib namanya. Jadi tartib dan tidak ada jeda waktu yang lama di antara keduanya. Jadi siapa yang bikin dosa langsung fayatawaddo, fayuhsinul wudu, tsumma yusalli rak'atain. Ya, ini bukan bikin dosanya siang, salat taubatnya tengah malam, bukan seperti itu pengamalannya. Baik, karena salat taubat itu tidak terikat dengan waktu. Ya, ini bagi yang berpendapat adanya salat taubat terus seperti itu tidak terkait dengan waktu. Waktunya adalah apa? Ketika bikin dosa. Mau siang, mau malam, mau subuh, mau tengah malam. Baik. Jadi bukan orang apa namanya ketika seorang melakukan dosa siang-siang terus salat taubatnya malam-malam, itu tidak mengamalkan hadis ini. Jelas sampai sini? Tidak mengamalkan hadis ini karena lahirianya jelas, bikin dosa langsung salat, mau siang, mau pagi, mau tengah malam, ya. Maka salat taubat itu dilakukan sesaat segera setelah berbuat dosa, bukan dipending lama. Ya, bukan dipending. Baik, ini dalil yang kedua. Qala hafizahullah, dalil yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Ini hanya disebutkan apa? Taubat. Berarti maksud di dalamnya apa? Istighfar. Yani taubat dan istighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Karena sehari saya taubat kepada Allah, istighfar kepadanya 100 kali. Taib, ini sudah berlalu. Karena itulah sekali lagi lafaz istighfar yang paling afdol, yakni lafaz istighfar pendek yang paling afdol adalah apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih, menggabungkan istighfar dan taubat. Sementara lafaz istighfar yang panjang yang paling afdol adalah sayyidul istighfar yang telah berlalu. Iya. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan istighfar dan taubat. Dan sebagai penjelasan atau akhir tambahan, para ulama menyebutkan adanya 5 syarat diterimanya taubat. 5 syarat diterimanya taubat. 3 diantaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di awal Riyadhus Shalihin. Ya, ini sudah pernah kita bahas ketika membahas Riyadhus Shalihin. Syarat yang pertama tentunya ikhlas. Ikhlas, bukan taubat karena terpaksa, bukan taubat karena sudah ketahuan, bukan taubat karena tidak punya pilihan lain. Ya. Taubat ikhlas lillahi ta'ala, dan ikhlas syarat semua ibadah. Syarat syahnya semua ibadah termasuk taubat. Taubat harus ikhlas. Yang kedua adalah apa? Tarkul dzam, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga,
an-nadam, menyesal, atau sebaliknya seharusnya yang kedua yang dahulu ya, menyesal dulu baru meninggalkan. Nah, karena orang meninggalkan dosa tidak akan terwujud kalau dia tidak menyesal, kan begitu. Tapi tidak apa-apa, ini hanya urutan saja. Kalau mau urutannya lebih ideal, yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal. Ya, setelah menyesal, yang ketiga meninggalkan. Yang ketiga apa? Meninggalkan. Baik, jadi yang pertama ikhlas, yang kedua menyesali. Ya, menyesali. Betul-betul menyesali ya. Tahulah orang menyesal gimana ya. Tidak usah kita definisikan menyesal itu gimana. Ya. Tahulah semua orang menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan. Yang keempat adalah al-azm, bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian syarat yang kelima adalah sebelum habis waktu. Sebelum habis waktunya. Biar terpenuhi 4 syarat sebelumnya, tapi kalau waktunya sudah habis, ya enggak diterima taubat juga. Enggak diterima taubat. Walaupun terpenuhi 4 syarat sebelumnya, tapi syarat yang kelima tidak terpenuhi, yakni waktunya sudah habis, maka tidak diterima taubatnya. Kapan waktu habisnya taubat? Taubat habis pada 3 waktu. Ada 3 waktu habisnya taubat. Yani taubat tidak diterima lagi kalau masuk salah satu dari 3 waktu ini. Yang pertama adalah sakratul maut tentunya. Ketika dia sudah dipastikan akan meninggal. Sudah akhir. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Dia mengucapkan di akhirnya taubat, amantu bima amanat bihi banu Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, tapi tidak ada gunanya. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughurghir. Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Waktu yang kedua adalah apa? Tulu syamsi minal maghrib. Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Yani belum hari kiamat, masih ada 1 hari lagi. Karena itu adalah hari terakhir. Hari terbitnya matahari yang terakhir. Tapi itu panjang harinya. Nah, maka ketika matahari terbit dari ketika matahari terbit dari sebelah barat, ya. Dan masih ada waktu antara terbit matahari dari sebelah barat dengan kiamat, masih ada waktu. Tapi orang yang bertobat saat itu nggak diterima lagi. Sudah tidak diterima. Padahal masih bisa karena belum terjadi kiamat. Tapi nggak diterima lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketika melihat tanda-tanda azab, tanda siksaan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang umatnya Nabi Yunus, ingat saya. Apa ayatnya? Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan tidak bermanfaat keimanan mereka ketika sudah melihat siksaan kami. Ketika mereka sudah melihat siksaan kami. Yani ketika sudah ada siksaan datang di depannya, biar belum kiamat, biar dia belum mau mati, bahkan mungkin ada kemungkinan dia bisa selamat, tapi ketika dia sudah melihat azab di depannya dia baru bertobat, maka ini juga enggak diterima. Ya, ini juga tidak diterima. Misalnya ada orang di kapal masalan, ya, kemudian dia berbuat dosa, kemudian apa? Ya tiba-tiba tsunami masalah, dia sudah lihat dari jauh, sudah tidak ada kemungkinan selamat. Nah, dia baru kemudian mau bertobat, maka dia nggak diterima karena dia sudah melihat azab di hadapan matanya. Baik, ini 3 waktu tertolaknya taubat, nggak diterimanya taubat. Ya, maka bertobatlah dengan 5 syarat yang disebutkan, insyaallah taala taubatnya diterima. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin bahwasanya bukan pertanda taubatnya nggak diterima ketika dia mengulangi dosa. Ya, bukan pertanda taubatnya tidak diterima ketika dia mengulangi apa? Dosa. Karena taubat itu kewajiban. Sementara dosa itu yakni dari satu sisi sudah menjadi yakni tidak ada manusia yang lepas darinya. Maka bukan konsekuensi bahwa taubatnya nggak diterima kalau dia ulangi, enggak. Yakni masalah taubatnya diterima atau tidak, apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak, kan begitu. Dan tidak ada yang bisa memastikannya selain Allah Ta'ala. Nanti pada hari kiamat baru kita tahu taubatnya diterima atau enggak, taubatnya diterima atau tidak. Jelas ya? Cuman tidak ada konsekuensi berarti kalau saya ulangi berarti yang taubat kemarin tidak syah, enggak.
Tidak ada keharusan seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Nawawi rahimahullah, ini bisa dari Riyadhus Shalihin, bahwa syah bertobat dari sebagian dosa, tidak dari sebagian dosa yang lain. Maksudnya bukan syarat syahnya tobat harus tobat dari semua dosa. Misalnya dia punya 5 dosa, aduh saya baru bisa tinggalkan 3, yang 2 belum. Ini syah, 3 saja. Ya, bukan persyaratan yang 3 diterima tobatnya kalau ditinggalkan 5-5-nya, bukan syarat, kata Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi kalau dia punya banyak dosa masalah, ya dia tinggalkan sedikit demi sedikit, ya sebagian, maka apa yang bagian dosa yang dia taubat darinya itu diterima taubatnya. Yang lainnya yang belum dia taubat, ya tetap seperti itu, tetap berdosa. Jelas? Jadi bukan syarat diterimanya taubat itu harus taubat total dari semua jenis dosa. Ya, karena ini ibarat ibadah yang berdiri sendiri. Nah, ya. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan berkenaan dengan istighfar wa taubah. Wallahu taala alam bisawab.